Protes pengendara iringi razia tertib lalu lintas dengan sanksi tilang manual. Kasus mutilasi, polisi pastikan korban berjenis kelamin laki-laki. Polisi kabur. Segerombolan orang serang polisi dan warga di sebuah kantor RW. Rusuh-rusuh guys, gas air mata. Kericuhan menyertai konser musik Hari Ulang Tahun Kota Semarang. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Syadin Pratiwi Kusuma kembali menjumpai Anda di Fokus Pagi hari ini Selasa 23 Mei 2023. Ya, seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi di Fokus Pagi hari ini pemirsa. Kericuhan menyertai konser musik yang menjadi penutup rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Semarang ke-476 di luar Stadion Diponegoro. Ratusan orang merangsek untuk masuk ke dalam stadion hingga petugas keamanan terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Apa itu? Kericuhan sempat menyertai konser grup musik Slank. Berawal dari ratusan orang yang merangsek untuk masuk ke dalam stadion Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan mereka. Konser musik Slank merupakan penutupan dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-476 Kota Semarang. Situasi terkendali, penonton diizinkan masuk ke stadion dengan registrasi terlebih dahulu demi ketertiban dan pembatasan peserta sesuai kapasitas stadion. Selain sebagai hiburan di resepsi HUT Kota Semarang, konser musik ini juga salah satunya untuk mengenalkan budaya anti korupsi. Memang penutupan rangkaian Hari Jadi Kota Semarang, dan penutupan ini menampilkan slang, dan slang ini bukan hanya karena slangnya, tapi slang ini kan juga anti korupsi. Jadi ini dibuat untuk juga mengenalkan lah budaya anti korupsi, kemudian juga hiburan juga karena ini sudah. Dihadiri sekitar 10.000 orang penggemarnya, grup band Slank kembali melanjutkan konsernya dengan membawakan 16 lagu. Di antaranya I Miss You But I Hate You, Terlalu Manis, Ku Tak Bisa, hingga ditutup dengan lagu Kamu Harus Pulang. Ali Mustagfirin melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah personel polisi dan warga di Jakarta Timur yang tengah berjaga di kantor sekretariat RW diserang segerombolan orang. Aparat kini memburu pelaku penyerangan yang menyebabkan terjadinya pertikaian antar dua kelompok tersebut. Sejumlah petugas kepolisian dan warga yang tengah berjaga di kantor sekretariat RW 7 Cipinang Besar Utara Jatinegara Jakarta Timur berlarian saat diserang sejumlah orang dengan petasan. Usai dihujani petasan, sekelompok pria itu menyerang ke arah permukiman warga sehingga bentrokan pun tak terhindarkan antar dua kelompok. Kejadian penyerangan Jumat lalu itu baru dilaporkan salah satu pengurus RW 7 ke polisi pada Senin siang. Masih dalam proses lidik. Namun salah satu dari pihak warga yang dirugikan, ya, sampai saat ini memang sudah membuat laporan polisi. Kami sedang melakukan upaya-upaya pendalaman, penyelidikan untuk mencari ya saksi-saksi alat bukti lainnya dengan perkara tersebut. Beruntung, dalam penyerangan tersebut, anggota polisi tidak ada yang terluka. Guna mengantisipasi bentrokan susulan, polisi menambah jumlah personil yang disiagakan di lokasi kejadian. Sebelumnya, dua kelompok warga yakni RW 7 dan RW 8 Cipinang Besar Utara Jatinegara Jakarta Timur terlibat aksi saling serang. Penyerangan itu diduga berawal dari saling ejek di media sosial.
Akibat kejadian tersebut, sejumlah rumah warga dan toko mengalami kerusakan. Tak hanya itu, satu unit mobil hancur dan sebuah sepeda motor hangus. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lain diantaranya. Mario Dandi diperiksa KPK sebagai saksi yang menjerat ayahnya, Rafael Alun Trisambodo. Tetaplah bersama kami. Terima gak mas? Bakal lawan balik gak? Ya udah berjalan 3 bulan nih mas. Tanggapannya mas? Udah tahu belum kapan bakalan sidang? Enggak mas. Menyesal gak mas udah terlibat di kasus ini? Sangat menyesal mas tentunya. Ada permintaan khusus mungkin ke keluarga David? Selamat menunaikan ibadah sholat subuh khususnya bagi Anda warga ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah semburkan lava pijar hari Senin malam hingga Selasa dini hari. Semburan lava pijar mengarah ke arah barat daya atau Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimal sejauh 2.000 meter. Semburan lava pijar Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah terjadi terus-menerus sejak Senin malam hingga Selasa dini hari. Meski tertutup kabut, pancaran sinar panas lava pijar dan kepulan awan panas masih tampak dari kejauhan dan mengarah ke barat daya atau ke Kali Bebeng dan Kali Bedok. Jarak luncurnya antara 1.500 meter hingga 2.000 meter. Meski demikian, hingga saat ini belum ada informasi hujan abu di sejumlah tempat terdekat dari puncak Merapi. Eksekusi 4 rumah di Ternate, Maluku Utara mendapat penolakan dari para penghuni yang tak ingin meninggalkan tempat tinggalnya. Akibatnya kericuhan pun tak terhindarkan. Ibu ini tak henti meluapkan amarahnya kepada petugas saat memprotes eksekusi rumah di kawasan Kelurahan Kalumpang, Kota Ternate, Maluku Utara, Senin siang. Para pemilik rumah lain juga melakukan aksi protes dan menolak mengosongkan 4 rumah yang berdiri di atas lahan sengketa itu. Akibatnya, kericuhan pun tak terhindarkan. Meski ada penolakan, Pengadilan Negeri Ternate tetap melakukan eksekusi dengan alasan sudah ada keputusan hukum tetap yang dimenangkan oleh pihak penggugat. Bukan para ahli waris dari pemohon eksekusi, kan sebagian tadi sudah meninggal, kalau nggak salah 1 orang yang masih hidup. Jadi inilah yang menjadi kuasa itu kan diberikan waktu itu kuasa insidentil namanya kepada pemohon eksekusi ini, dan itu ada penetapan ketua pengadilan yang sebelumnya, sehingga menurut kami tidak ada halangan untuk tertundanya pelaksanaan eksekusi. Sebelumnya, proses eksekusi sempat tertunda beberapa kali hingga akhirnya baru terlaksana saat ini. Juhri Samaneri melaporkan dari Ternate, Provinsi Maluku Utara. Seorang oknum pecadan TNI di Tambora, Jakarta Barat menjadi bulan-bulanan warga. Warga melampiaskan kekesalannya terhadap pria tersebut lantaran menempelkan kertas bernada provokasi di sebuah tempat ibadah. Dari rekaman video amatir ini, warga langsung mengamankan seorang pria bernama Ardi, warga Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat. Oknum pecadan TNI ini menjadi bulan-bulanan warga lantaran kedapatan menempelkan selembar kertas di sebuah tempat ibadah yang diduga bernada provokatif. Karena dilatar belakangi oleh kejadian di musola itu yang dilakukan oleh ODGJ ini, kemudian warga emosi, kami Polsek datang ke sana untuk mengevakuasi pelaku yang berinisial H. Tugas langsung mengevakuasi oknum pecadan TNI ini ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan tes kejiwaan. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Protes pengendara iringi razia tertib lalu lintas dengan sanksi tilang manual di Jalan Salemba Raya Senen, Jakarta Pusat. Ini bahkan banyak pengendara nekat menerobos jalur busway hingga melawan arah demi menghindari razia. Pria pengendara motor ini sontak melayangkan protes saat terjaring razia tertib berlalu lintas di Jalan Salemba Raya Senen, Jakarta Pusat, Senin siang. Petugas terpaksa menyita kunci kendaraan lantaran pengendara tak memakai helm dan tidak membawa kelengkapan surat kendaraan. Adu mulut kedua belah pihak pun tak terhindarkan.
kunci motor saya. Saya tahan kendaraan Bapak. Saya nggak bawa helm, mobil ketinggalan. Ya kan? Saya punya mau nyebrang ke UI aja ngantar anak saya. Tapi Bapak nggak bawa surat-surat? Tinggalan lupa, kan buru-buru. Ya tapi ini kan memang peraturannya seperti itu Pak. Hah? Peraturan seperti itu kalau memang saya salah melanggar, tapi kan mana saya jaraknya dulu pas seberang situ. Selain pelanggar yang tak memakai helm, banyak juga pelanggar yang kedapatan menerobos jalur busway demi menghindari kemacetan. Beberapa pelanggar bahkan nekat memutar balik dan melawan arah demi menghindari razia. Karena macet kan di sana kan nggak ada yang dihalang ya. Kalau seharusnya kan di sana nunggunya bukan di sini Pak. Kalau di sana ya ditungguin ke sini orangnya bakal masuk. Karena kan menyekat namanya begitu. Kalau biasanya ini kan dia boleh biasanya. Tapi memang biasa Bapak lewat jalur busway kalau lagi macet gitu? Kalau lagi macet kadang masuk, kadang enggak. Terusnya. Pada razia kali ini petugas menindak puluhan pelanggar, umumnya pengendara roda 2. Beberapa sepeda motor terpaksa diamankan karena kedapatan tidak dilengkapi STNK. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Keisengan berujung perkelahian antar siswa di sekolah di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, sementara kabur saat tawuran, 2 orang remaja tewas setelah hanyut ke sungai di kawasan Petekan, Surabaya, Jawa Timur. Dalam rekaman video amatir tampak upaya pencarian dan penyelamatan 2 orang remaja yang hanyut ke sungai Kalimas, Surabaya. Petugas gabungan akhirnya menemukan 2 jenazah remaja di bawah jembatan. Sebelumnya para remaja berjumlah 3 orang berupaya kabur saat dikejar kelompok remaja lainnya yang bersenjata tajam. 1 orang berhasil selamat sementara 2 lainnya hanyut terbawa arus sungai. Ada saling kejar-kejaran, kemudian ada anak 3 itu yang dikejar, kemudian karena mungkin untuk menyelamatkan diri, dia masuk ke dalam sungai. Yang 1 bisa menyelamatkan, yang 2 tergelam. Sementara jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota menerima laporan orang tua siswa yang mengaku menjadi korban kekerasan dari teman sekelasnya. Selain melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi, polisi juga mengarahkan ke restoratif justice atau diversi jika kedua belah pihak saling memaafkan, karena keduanya merupakan anak di bawah umur. Ya, karena ini anak pelaku di bawah umur, ya itu tergantung kalau si korban menerima ya, dan ada kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada lagi keberatan dari hatinya, ya kita bisa lakukan itu. Kasus ini mencuat di jagat maya bermula dari keisengan seorang siswa melempari rekannya dengan serpihan tembok hingga berujung perkelahian. Selamat Riyadi dan Eko Setiabudi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Temuan potongan tubuh manusia yang diduga kuat korban pembunuhan dan juga mutilasi di Solo, Jawa Tengah masih menjadi misteri. Polisi memastikan korban berjenis kelamin laki-laki dan memiliki tato naga di bagian punggung. Potongan tubuh manusia kembali ditemukan di aliran Sungai Premulung, Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin pagi. Kali ini yang ditemukan adalah bagian tangan kanan manusia yang tersangkut di tumpukan sampah di sungai yang menjadi perbatasan antara Kota Solo dan Kabupaten Sukoharjo tersebut. Kondisi tangan ditemukan dalam kondisi utuh, mulai dari lengan hingga bagian telapak tangan. Lengan kanannya sudah ditemukan di sini, di aliran sungai sini, tapi kalau bagian selatan kan wilayah Polsek Grogol, Polres Sukoharjo, kalau yang bagian utaranya wilayahnya Polresta Surakarta, Pringgolayan, Serengan. Ini memang wilayah perbatasan ya? Iya, dia perbatasan aja selatan sama utara. Nah yang belum ditemukan yaitu dari perut ke bawah, paha dua-duanya sama kaki kanan utuh. Mudah-mudahan mohon doanya ya segera ditemukan, kemudian bisa disatukan kembali dengan potongan-potongan yang lain. Sementara di lokasi terpisah, petugas juga menemukan potongan tubuh manusia berupa bagian pinggang hingga paha di aliran kali di kawasan Tanggul, Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin sore. Setelah melalui pemeriksaan forensik, polisi memastikan temuan potongan tubuh itu merupakan milik 1 orang yang diduga meninggal pada Kamis lalu. Selain itu, korban yang berjenis kelamin pria itu juga memiliki tato naga di bagian punggung dan lengan kanan. Yang pertama jenis kelaminnya adalah laki-laki, kemudian perkiraan umurnya adalah 40 tahun.
kurang lebih more or less 40 tahun. Kemudian ada tanda lainnya yaitu tato naga di bagian punggung kanan dan lengan kanan. Identik dengan badannya, terus kemudian tato itu salah satu yang kasat mata. Kalau meninggalnya ya kemungkinan hasil otopsi yang secara detail nanti memang lagi proses. Polisi menghimbau masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya agar segera melapor. Sebelumnya, pada hari Minggu 21 Mei 2023, ditemukan potongan tubuh manusia di beberapa lokasi di Sukoharjo dan Solo, Jawa Tengah. Potongan tangan kiri dan kaki kiri, serta setengah badan ditemukan di aliran sungai di wilayah Sukoharjo. Sementara, potongan kepala ditemukan di Kalijenes, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Hingga kini, polisi masih menyelidiki adanya dugaan unsur tindak kejahatan pada temuan ini. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo, Jawa Tengah. Polisi akhirnya berhasil mengungkap misteri kematian putri penjabat Gubernur Papua Pegunungan. Seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Semarang menjadi tersangka tunggal di balik peristiwa itu. Misteri kematian putri penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo akhirnya terungkap. Dari hasil autopsi, polisi memastikan korban yang masih berusia 16 tahun tewas akibat gagal nafas. Setelah memeriksa sejumlah saksi dan olah TKP, petugas mengamankan seorang tersangka yang merupakan mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Kota Semarang. Polisi juga mendalami sejumlah rentetan kejadian termasuk dugaan kekerasan seksual lantaran adanya temuan luka pada kemaluan korban serta racun pada tubuh korban. Jadi tersangka ini tinggalnya di Pedungan, kemudian kosnya di Banyumanik di atas, Semarang atas, dan tapi kampusnya ada di bawah. Nah, ini pertanyaan nanti akan kami dalami lebih lanjut. Kemudian yang kedua, kosnya ini oleh tersangka itu baru kurang lebih 2 minggu. Putri penjabat Gubernur Papua Pegunungan meninggal dunia diduga tidak wajar di sebuah rumah indekos di kawasan Jalan Pawiatan Luhur, Semarang. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan botol minuman keras di tempat tewasnya remaja putri 16 tahun tersebut. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Di informasi selanjutnya, pemirsa, Menko Polhukam sekaligus pelaksana tugas Menkominfo Mahfud MD menegaskan kasus dugaan korupsi proyek BTS yang menjerat Johnny G. Plate murni kasus hukum dan tidak terkait dengan Pilpres 2024. Sementara Kejaksaan Agung telah menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang dan akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk menyelidiki aset para tersangka. Berbicara di Istana Negara, Senin kemarin Menko Polhukam sekaligus pelaksana tugas Menkominfo Mahfud MD mengatakan dirinya melakukan pendalaman terhadap kasus korupsi BTS. Proyek BTS telah berjalan baik sejak lama, namun mulai bermasalah sejak tahun anggaran 2020. Proyek senilai 28 triliun rupiah itu tak dapat dipertanggungjawabkan realisasinya pada Desember 2021. Setelah diperpanjang pada Maret 2022, pembangunan realisasi tower BTS hanya 958 dari target 4.200 tower, dan dari 8 tower yang diambil sampel tak ada yang berfungsi. Mahfud MD juga menepis politisasi kasus ini dan menegaskan kasus dugaan korupsi proyek BTS yang menjerat Johnny G. Plate murni kasus hukum dan tak terkait dengan Pilpres 2020. Penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan dana yang tidak dipertanggungjawabkan dan nanti harus dipertanggungjawabkan di pengadilan itu sebesar 8, sekian T. Saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden dan ini sama sekali tidak ada kaitan dengan politisasi. Itu soal uang negara dan ada undang-undangnya. Dan maka Kejaksaan Agung juga ingin dan sudah kami dorong agar ini diselesaikan sebagai masalah hukum semata-mata. Ini bukan politisasi. Penyidikan ini sudah dimulai bulan Juni, karena bulan Maret sudah minta perpanjangan, sudah diperpanjang kok pada bulan April, tidak benar, ditinjau bulan Mei kok tidak benar, Juni. Lalu dimulai penyelidikan dan sekarang ini
proses hukumnya terus berjalan. Jadi tidak ada kaitannya dengan pemilu, dengan calon pilpres atau apapun. Tersangka penganiayaan berat Mario Dandi Satrio diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi yang menjerat ayahnya Rafael Alun Trisambodo. Untuk mempermudah proses pemeriksaan, Mario diperiksa di ruangan pelayanan perempuan dan anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Mengenakan baju tahanan, tersangka penganiayaan berat Mario Dandi Satrio digiring petugas dari ruang tahanan Polda Metro Jaya Senin siang. Pemuda berusia 20 tahun itu dibawa ke ruang pelayanan perempuan dan anak Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Mario dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ayahnya Rafael Alun Trisambodo. Mario mengaku tidak mengetahui kasus hukum yang menjerat ayahnya di KPK. Udah ketemu ayahnya belum, Mas? Saya nggak tahu apa-apa, Mas. Saya kan nggak pegang HP. Kita nggak pegang HP ya? Tapi belum ada ketemu sama ayahnya, Mas? Ya aja dari itu saya nggak tahu. Penyidik KPK sendiri terus menyidik kasus yang menjerat mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Selain Mario dan Satrio, penyidik juga akan menjadwalkan pemeriksaan 4 orang saksi dari pihak swasta. Sebelumnya, KPK menetapkan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Rafael Alun diduga melakukan pencucian uang dengan menyamarkan atau menyembunyikan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi Senin pagi kembali memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terkait laporan harta penyelenggara negara atau LHKPN. Rehana Wijayanto pun bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Rehana Wijayanto kembali dimintai klarifikasi oleh KPK terkait daftar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Ia tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pukul 8:20 Senin pagi. Ini adalah kali kedua Rehana dimintai klarifikasi setelah pemeriksaan klarifikasi pertama dilakukan KPK pada 8 Mei lalu. Dari hasil pemeriksaan pertama, KPK menemukan beberapa kejanggalan dari harta yang dimiliki Kadinkes Lampung. Beberapa di antaranya adalah keterangan Rehana tidak sesuai dengan LHKPN yang dilaporkan dan ia hanya melaporkan 1 dari 6 rekening bank yang dimilikinya. Juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Mariati mengatakan, permintaan klarifikasi kembali dilakukan untuk memastikan penyelenggara negara transparan dalam menyampaikan laporan harta kekayaan mereka. Selain itu juga terbuka kemungkinan bagi KPK untuk terus melakukan pendalaman ataupun kembali meminta klarifikasi kepada wajib lapor sesuai dengan hasil penelusuran yang dilakukan, baik itu terkait dengan transaksi keuangan, asal-usul dan sumber perolehan harta ataupun terkait dengan kepemilikan usaha sesuai dengan penjelasan dan bukti-bukti yang disampaikan kepada KPK. KPK hingga kini masih mendalami keterangan Kadinkes Lampung dan akan mencocokkan dengan hasil penelusuran dan bukti-bukti yang ada. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Diduga berselingkuh dengan istrinya, pria habisi nyawa tetangganya. Informasi selengkapnya bersama Pratiwi Kusuma sesaat lagi. Toriman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Toriman, ya, Pak. Sumber baru. Iya, Pak. Ya, apa yang kamu lakuin? Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma dan kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, nasib naas dialami oleh bapak dan anak yang meninggal dunia setelah terseret arus saluran drainase di Pamulang, Tangerang Selatan. Jasad keduanya ditemukan di 2 lokasi berbeda. Jasad Difar, bocah berusia 4 tahun dievakuasi petugas usai ditemukan mengambang di aliran Kali Pesanggerahan, Tangerang Selatan, Senin siang. Jasad korban ditemukan sejauh 4,5 km dari titik awal ia terseret arus di saluran air bersama ayahnya di Pondok Cabe Ilir, Pamulang. Iya, tragedi itu terjadi Minggu sore di saat bocah balita yang sedang bermain hujan dengan teman-temannya terpeleset dan jatuh ke drainase dan langsung hilang terseret arus. Ayah korban yang saat itu langsung nekat terjun ke saluran air demi menyelamatkan buah hatinya
justru ikut hilang terseret arus. Kedatangan jenazah Difar ke rumah duka disambut histeris oleh keluarganya. Mereka tak menyangka ayah dan anak meninggal dunia bersamaan. Sementara itu, pencarian korban sejak Minggu sore terkendala arus Kali Pesanggerahan yang sangat deras. Dan sekali lagi kontur sungai yang memang tidak bisa kita prediksi. Itulah yang mengakibatkan adanya korban tambahan. Ya, bapaknya mengalami kejadian yang sama diderita oleh anaknya. Sebelumnya, jasad sang ayah yang bernama Rasam sudah ditemukan tim gabungan pada Minggu malam. Usai disemayamkan, jenazah bapak dan anak ini dibawa ke kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Syahbudin Attar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Karena melanggar rambu lalu lintas, kendaraan mikrobus di Depok menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang. Akibatnya, korban tewas di lokasi kejadian. Inilah rekaman CCTV saat kendaraan mikrobus yang melanggar lalu lintas di Jalan Raya Bogor tiba-tiba menabrak wanita pejalan kaki yang hendak menyeberang di simpang Pasar Pal Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Senin pagi. Korban yang terluka berat di bagian kepala meninggal dunia di lokasi kejadian. Guna pemeriksaan lebih lanjut, sopir minibus dan kendaraannya diamankan di unit Laka Lantas Polrestro Depok. Oh, yang jelas di situ memang ada rambu pelanggaran, tidak boleh belok ke kanan yang dari arah Kelapa 2. Pada saat itu ada penumpang nggak sih di dalam? Ada penumpang, ada penumpang. Sesi sanksinya sedang kita dalami lagi juga dan sedang kita minta keterangannya terlebih dahulu. Sementara itu, di Kabupaten Bogor, CCTV juga merekam kecelakaan dua sepeda motor di Jalan Transyogi, Kecamatan Cilemisi, Senin siang. Insiden ini bermula saat salah satu pengendara motor dari arah Jonggol hendak berbelok masuk ke sebuah toko oleh-oleh. Namun dari arah berlawanan, muncul sepeda motor lain yang melaju kencang dan langsung menabrak bagian belakang motor pertama hingga terjungkal. Akibat kecelakaan ini, pengendara yang ditabrak dan anak-anak yang dibonceng terluka ringan. Kasus ini tak berlanjut ke laporan kepolisian sebab kedua belah pihak saling memaafkan dan sepakat berdamai. Tim Liputan melaporkan. Diduga akibat remblong, sebuah minibus menabrak bangunan villa hingga hancur di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, seorang pria tewas mengenaskan setelah motor yang dikendarainya menabrak truk. Seorang pria tewas mengenaskan setelah motor yang dikendarainya bersama sang istri terlibat kecelakaan dengan sebuah truk di Jalan Raya Lajing, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan, Jawa Timur pada Senin siang. Korban bernama Nuryanto meninggal dunia karena menderita luka parah di kepala, sedangkan sang istri luka-luka. Kejadian bermula saat motor yang dikendarai korban menuju Surabaya, dan di saat bersamaan muncul truk dari arah berlawanan. Diduga mengantuk, motor korban malah berpindah jalur lalu menabrak truk. Bahwa kendaraan sepeda motor dari arah utara itu masuk ke jalur lawan arah. Pada saat yang sama, truk Mitsubishi memuat Mihun, yaitu L9010BO, itu sesuai jalurnya sudah berusaha menghindar ke kiri. Namun sepeda motor dari arah utara itu masuk di jalurnya truk. Kini sopir truk masih menjalani pemeriksaan di Satuan Lalu Lintas Polres Bangkalan untuk diproses lebih lanjut. Sebuah villa di Desa Babakan, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, rusak parah setelah ditabrak minibus pada Senin pagi. Akibat kerasnya benturan, minibus tersebut sampai menjebol tembok bangunan di kedua sisi. Kejadian bermula saat mobil berpenumpang 5 orang melaju dari arah Kuningan menuju kawasan wisata Palutungan. Setibanya di lokasi kejadian, tiba-tiba rem mobil blong di jalan yang menurun. Hal itu membuat kendaraan hilang kendali dan langsung menyeruduk bangunan villa yang dalam keadaan kosong. Akibat kejadian ini, sopir dan seorang penumpang mengalami luka memar di bagian kepala dan langsung dibawa ke rumah sakit Cigugur untuk mendapat penanganan medis. Setiba sampai di lokasi, yang bersangkutan merasakan mobil hilang kendali, kemudian remnya blong sehingga menabrak bangunan yang ada di seputaran lokasi tersebut. Akibat 5 orang ini luka-luka kemana? Akibat dari kecelakaan ini 2 orang dirawat, supir, saudara US dirawat, beserta 1 rekan lainnya dirawat, sedangkan yang 3 sudah bisa kembali pulang. Untuk yang dirawat mengalami luka memar di bagian kepala. Polisi masih meminta keterangan saksi di lokasi kejadian, sedangkan mobil telah diamankan di Mapolres Kuningan. Tim Liputan melaporkan.
Pemirsa, kasus pembunuhan sadis berlatar belakang hubungan asmara terlarang di Jember, Jawa Timur direkonstruksi polisi. Tersangka menghabisi nyawa seorang pria tetangganya sendiri karena diduga berselingkuh dengan istrinya saat ia merantau ke Malaysia. Nyalain lampu. Lampu. Toriman, alhamdulillah. Alhamdulillah, udah. Inilah rekaman video saat polisi meringkus Toriman, tersangka pembunuhan sadis di tempat persembunyiannya di Pesawaran, Lampung, sekitar 3 minggu setelah ia membunuh Sunarto yang juga masih tetangganya, warga desa Gelang, Sumberbaru, Jember. Toriman, ya, Pak. Sumberbaru. Iya, Pak. Ya, apa yang kamu lakuin? Apa yang kamu lakuin? Toriman, membunuh siapa? Sunarto. Sunarto, sama siapa? Sendirian, Pak. Ya, nggak mungkin. Untuk memperkuat hasil penyidikan tersangka, aparat kepolisian Senin sore merekonstruksi kasus pembunuhan sadis ini. Tersangka Toriman memperagakan 13 adegan dan dikawal puluhan personel gabungan sebab dilakukan di TKP sebenarnya, yakni di tepi jalan raya Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru. Motif pembunuhan berlatar belakang cinta terlarang, di mana tersangka cemburu pada korban yang diduga berselingkuh dengan istrinya saat tersangka merantau ke Malaysia. Jadi untuk tersangka sendiri mengakui dari kejadian peristiwa pidana itu dilatar belakangi oleh masalah cemburu dengan mantan istrinya. Selanjutnya pasal yang dikenakan dan ancaman hukumannya? Untuk pasal yang kita kenakan pasal 338 junto pasal 340 dengan ancaman hukuman di atas 12 tahun. Kasus pembunuhan ini terjadi di siang bolong saat lokasi kejadian sedang ramai aktivitas masyarakat. Tanpa basa-basi, tersangka langsung membacok korban berkali-kali dengan celurit hingga korban terkapar dan akhirnya menemui ajal saat perjalanan menuju rumah sakit. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Kepolisian Resor Sukabumi Kota Jawa Barat terus mendalami kasus kematian anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Sukaraja. Selain meminta keterangan 15 saksi, polisi juga sudah mendapatkan hasil visum terkait penyebab kematian korban. Polisi masih menyelidiki adanya dugaan kekerasan hingga menyebabkan Haya, siswa sekolah dasar di Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia. Saat di rumah sakit, almarhum mengaku pada dokter yang merawatnya telah menjadi korban pengeroyokan sejumlah temannya. Saat dirawat, Haya merasakan sakit di dada dan mulutnya. Hingga kini polisi sudah memeriksa 15 saksi termasuk dari pihak sekolah. Polisi juga telah menerima hasil visum dari rumah sakit terkait penyebab kematian korban. Sekali lagi kami akan melakukan penyelidikan secara utuh terlebih dahulu, ya, sehingga kita dapat menyimpulkan juga secara utuh terhadap penanganan kasus ini. Kita akan secepatnya dalam melakukan proses penyelidikan, terutama dalam kasus ini juga kita akan secepatnya untuk membuat terang kasus ini kepada seluruh masyarakat, biar tidak ada yang ditutup-tutupin, tidak ada informasi yang liar. Peristiwa kematian Haya juga menjadi perhatian unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan serta Distrik Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pada Senin siang, mereka mendatangi rumah duka guna memastikan penyebab kematian Haye serta memberikan uang duka kepada keluarga korban. Apalagi pihak sekolah tidak mengetahui dugaan pengeroyokan yang dialami korban, sehingga apakah benar atau tidaknya mereka masih menunggu pihak kepolisian. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Polisi meringkus pelaku perampokan motif pecah kaca di Kota Batam, Kepulauan Riau. Diduga para pelaku yang beraksi secara berkelompok ini merupakan satu keluarga dan sang ibu adalah otak dari tindak kejahatan ini. Setelah mengamati situasi, salah satu pelaku perampokan ini langsung menghampiri mobil incarannya yang tengah terparkir di salah satu hotel di kawasan Lubuk Baja, Nagoya, Kota Batam. Tak butuh waktu lama, pelaku langsung memecahkan kaca pintu bagian depan dan menggondol kantong kresek yang berisi uang senilai 310 juta rupiah. Berkat rekaman CCTV di lokasi kejadian, tim Opsnal Subdit 3 Jatanras Polda Kepri berhasil meringkus 2 pelaku di kawasan Tanjung Sengkuang. Pelaku yang juga merupakan residivis kasus curanmor ini terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan petugas saat ditangkap. Jadi untuk kedua tersangka utama, mereka memang saling berkaitan. Sedangkan yang penada ini, mereka hanya menikmati hasil kejahatan. Kebanyakan dari keluarga dari tersangka utama. Keluarga semua ada, Bang? Ya. Keluarga semua dari pelaku? Berapa?
Untuk keluarga pelaku sebenarnya sisa satu lagi yang kita belum amankan, yaitu ibunya pelaku sendiri. Dari 3 itu 2 orang keluarga inti dari pelaku. Akibat perbuatannya, tersangka AS dan SD dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sedangkan 3 tersangka lainnya, yakni bapak, kakak, dan adik tersangka AS dijerat pasal 480 KUHP tentang penadah dengan ancaman 4 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Pasangan suami istri dan seorang anak di bawah umur di Kabupaten Bandung, Jawa Barat diringkus polisi karena kasus video porno. Dari hasil penyelidikan terkuak, beredarnya video itu karena dijual oleh sang suami. Pria ini hanya bisa tertunduk saat digelandang petugas Satreskrim Polresta Bandung pada Senin siang. Lelaki berusia 42 tahun itu diringkus bersama istrinya setelah membuat dan menyebarkan video pornografi di sebuah kebun teh di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kasus ini bermula dari beredarnya video perempuan bercadar di media sosial yang mempertontonkan perbuatan tidak patut. Dari hasil penyelidikan, akhirnya terungkap. Pelaku yang merekam dan menyebarluaskan video pertama kali ke media sosial ternyata suami dari sang pemeran wanita. Dengan dalih untuk koleksi pribadi, sang suami malah menjual video tak senonoh itu seharga Rp300.000 tanpa sepengetahuan istrinya. Dan pada saat itu kami mendapatkan informasi bahwa wanita ini, DM usia 27 tahun ini, diminta oleh suaminya untuk melakukan perbuatan tersebut. Selain pasangan suami istri itu, polisi juga mengamankan seorang anak di bawah umur karena turut memperjualbelikan dan menyebarluaskan video tersebut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Polisi tangkap pasangan suami istri tersangka penipuan jasa titip penjualan tiket konser Coldplay. Informasi selengkapnya akan disampaikan Asran Syadi usai jeda. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri menggeledah 2 rumah milik Dito Mahendra, tersangka kasus kepemilikan senjata api di kawasan Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 2 pucuk senjata jenis airsoft gun dan 78 butir peluru. Penggeledahan polisi ini dilakukan di 2 rumah Dito Mahendra di kawasan Brawijaya dan Cilandak, Jakarta Selatan. Langkah hukum ditempuh dalam rangka penyidikan kasus kepemilikan senjata api yang menjerat Dito Mahendra. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 2 pucuk senjata jenis airsoft gun, 78 butir peluru, dan komponen senjata. Aparat juga telah menerbitkan daftar pencarian orang untuk Dito Mahendra lantaran tak kunjung memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Polisi akan menjerat pidana kepada pihak-pihak yang terbukti menyembunyikan keberadaan Dito Mahendra. Adapun temuan pada pelaksanaan penggeledahan di kedua rumah MDS alias DM, yang pertama penemuan barang bukti yang ditemukan pada rumah pertama terdiri dari 1 buah paspor atas nama MDS alias DM, 1 buah senjata api airsoft gun jenis pistol dengan nomor WET 5168 made in Taiwan, 1 buah box senjata api cabot gun 45 ACP SNCGC 1144. Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap pasangan suami istri terkait penipuan jasa titip penjualan tiket konser Coldplay. Dalam sebulan terakhir tersangka meraup untung lebih dari Rp250 juta. Pasangan suami istri ini ditangkap Subdit Siber di Treskrim Sus Polda Metro Jaya di kampung halamannya di Bantul, Yogyakarta pada Jumat lalu. Mereka ditangkap terkait penipuan pembelian tiket konser Coldplay. Senin sore, pasangan sejol itu dihadirkan Polda Metro Jaya dalam keterangan pers. Modus pasangan muda itu dengan membuka jasa titip penjualan tiket konser musik melalui website @vintrov_id yang mereka beli dari sebuah akun di media sosial. Konsumen yang berminat membeli tiket melalui jasa titip mereka harus mentransfer uang tanda jadi sebesar Rp50.000. Kemudian korbannya diberikan tenggat waktu selama 1 jam untuk melunasi harga tiket yang sudah dipesan. Untuk meyakinkan korbannya, tersangka sudah memiliki tiket asli konser. Mereka juga untuk meyakinkan para korban atau masyarakat yang ingin membeli, mereka sudah memiliki 1 tiket asli yang mereka dapatkan.
Jadi maksudnya saya seandainya pelaku, saya sudah punya satu tiket, kemudian tiket itulah yang saya post di website itu bahwa inilah tiket, memang kami punya tiket atau saya punya tiket yang akan saya jualkan ke khalayak atau ke masyarakat yang ingin membeli tiket tersebut. Dalam sebulan terakhir, keduanya meraup untung sebesar 257 juta rupiah dari 60 orang korbannya. Dan untuk menghilangkan jejak kejahatannya, tersangka sengaja membeli nomor rekening bank orang lain sebagai tempat menampung dana hasil penipuan. Pasutri ini kini dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal selama 20 tahun penjara. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Sekelompok pemuda menggunakan sepeda motor melakukan konvoi dan berkendara ugal-ugalan di jalan raya di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Diduga para pemuda ini juga sempat menendang pengendara jalan lain. Sekelompok pemuda berkendara secara ugal-ugalan saat melintas di jalan raya Jogja Solo di wilayah Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah. Ulah mereka terekam video amatir warga dan tersebar luas di dunia maya setelah diunggah oleh akun Instagram grup Klaten_24 jam. Kelompok pemuda ini juga diduga sempat menendang pengendara motor lain di jalanan. Terkait rekaman video dan gambar ada wanita yang mungkin ditendang oleh gelombang bermotor, itu sedang kita dalami dan kita telusuri itu dari kelompok mana. Sampai saat ini masih kita cari itu dari kelompok mana, karena kita tidak mau juga itu salah sasaran. Ugal-ugalan para pemuda di jalan raya ini meresahkan warga dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pertemuan Gibran Rakabuming Raka dengan Capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto berujung pada pemanggilan putra Presiden Joko Widodo tersebut oleh DPP PDI Perjuangan. Gibran pun memberikan klarifikasi dari pertemuannya itu. Pertemuan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon Presiden Prabowo Subianto di Solo Jumat 19 Mei 2023 lalu menuai polemik di internal PDIP. Sebagai salah satu kader PDIP, Gibran akhirnya mendatangi kantor DPP PDIP di Jakarta untuk memberikan klarifikasi. Putra pertama Presiden Joko Widodo itu diterima oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dan Ketua Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun. Karena PD Perjuangan itu mengedepankan prinsip kekeluargaan, sehingga kemarin ketika ada yang memframing pertemuan yang dilakukan oleh Mas Gibran, kemudian sepertinya dipersepsikan terkait dengan dukung-mendukung Capres, maka tadi sudah dilakukan penjelasan dengan sangat baik dan kurang afdol kalau Mas Gibran sendiri tidak memberikan penjelasan. Hari ini saya sudah mendapat banyak sekali masukan, nasihat. Saya juga sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin. Dan alhamdulillah beliau-beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya. Dan sekali lagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Untuk mencegah berbagai spekulasi jelang pemilu 2024, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengingatkan agar kader PDIP yang menjabat kepala daerah menerima tamu atau pejabat negara secara resmi dan lokasinya di balai kota, kantor bupati, atau kantor gubernur. Glenn Joshua dan Sri Indro melaporkan dari Jakarta. Bakal calon presiden usungan Partai Nasdem Anies Baswedan menyapa relawan saat berkunjung ke Provinsi Bangka Belitung. Sementara dalam kunjungan ke stasiun Purworejo, Jawa Tengah, Baca Pres Ganjar Pranowo segera mengaktifasi stasiun tersebut. Bersama Budi Karya Sumadi, Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo meninjau stasiun kereta di Purworejo, Jawa Tengah Minggu sore. Saat tiba stasiun Ganjar bersama Budi Karya, keduanya langsung mendatangi bangunan yang sudah ada sejak pada masa pemerintahan Belanda tersebut. Stasiun kereta api tersebut menghubungkan Purworejo ke Tuarjo yang berjarak 11 km. Ganjar akan segera membangun dan mengaktifasi stasiun yang pernah digunakan masyarakat tahun 1901 itu.
Sementara Anies Baswedan, bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem berkunjung ke Provinsi Bangka Belitung Senin siang. Anies yang datang bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyapa ratusan orang relawan sekaligus meresmikan kantor DPW Nasdem di Kota Pangkal Pinang. Harga telur ayam tak kunjung turun, bahkan semakin mahal, pemirsa. Dampaknya berpengaruh pada pengusaha kue, omset mereka turun hingga 20%. Kondisi serupa juga terjadi di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jika sebelumnya telur dijual Rp26.000, saat ini sudah tembus Rp31.500 per kilogram. Jika pada bulan Ramadan lalu harga telur ayam di Kota Banjarmasin hanya mencapai Rp28.000 per kilogram, namun kali ini sudah mencapai Rp31.500 per kilogram atau naik Rp3.500. Kenaikan itu sudah terjadi 1 minggu terakhir, disebabkan pasokan dari peternak ayam berkurang tajam. Masih 31.500 per kilonya. Sejak kapan ada kenaikan tuh, Paman? Kira-kira 1 mingguan lah. 1 minggu lah. Sebelumnya harganya berapa, Paman? 28-an lah ceritanya. Yang ada kenaikannya ini dan penyebabnya tahu apa, Paman, atau Paman? Nah, kurang tahu lah kalau masalah anunya, kira-kira bisa juga kosong dari agennya sana. Tidak saja dikeluhkan pedagang, naiknya harga telur ayam juga dikeluhkan warga. Mereka mengaku sangat terbebani dengan mahalnya telur ayam. Harga itu kalau bisa lebih murah daripada harga sekarang gitu. Berarti Pian saat ini mengeluhkan juga, Pak lah? Untuk mengeluhkan kada, Bang, cuma istilahnya ya penyesuaian tadi, Bang, dari pihak penjual. Dampak dari naiknya harga telur ayam juga dirasakan pengusaha kue. Untuk menekan kerugian, jumlah produksi kue terpaksa dikurangi. Sementara ini sih kita belum menaikkan harga penjualan. Paling yang kita lakukan adalah kita lihat dari berjalannya waktu ini penjualan kita sekian. Oke, karena adanya penurunan penjualan ini ya kita penurunan pembelian aja. Kita penurunan pembelian untuk mengakomodasi angka penjualan kita dulu. Meski para pengusaha belum menaikkan harga, namun dalam sepekan terakhir penjualan kue justru menurun hingga 20%. Sementara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan harga pakan ternak yang melambung tinggi mengakibatkan harga telur naik tajam. Itu kan selama ini banyak sekali pengusaha telur itu yang tutup, bangkrut karena harganya terlalu murah kemarin. Bahkan mau lebaran aja 25.000, 26.000, bangkrut orang. Karena dia harganya harus jualnya itu 28.000. Nah, oleh karena itu sebagian itu induk-induknya itu diremajakan. Potong gitu, dan perlu waktu ya, satu itu perlu waktu. Kedua, memang ada beberapa harga seperti jagung, saya dengar pakan naik. Untuk mengendalikan harga pakan ternak, pemerintah akan memberikan subsidi untuk komoditas jagung yang menjadi bahan utama pakan ternak. Tim Liputan melaporkan. Sejumlah petugas Satpol PP gencarkan pemantauan pembongkaran mandiri menyusul adanya penyerobotan bahu jalan dan saluran air di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Hingga hari terakhir, pembongkaran ruko hanya sebagian kecil dan belum maksimal. Sejumlah petugas Satpol PP Senin petang mendatangi kawasan ruko yang menyerobot bahu jalan dan saluran air di Jalan Pluit, Karangniaga, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Kedatangan mereka untuk memantau pembongkaran mandiri oleh pemilik ruko yang melanggar aturan. Dari 42 ruko, hanya sebagian kecil pemiliknya yang melakukan pembongkaran dan belum maksimal. Padahal, Selasa ini merupakan batas waktu terakhir untuk pembongkaran mandiri. Sebelumnya, video Ketua RT adu mulut dengan pemilik usaha di kawasan Niaga Pluit terkait penyerobotan lahan menghebohkan jagat maya. Ketua RT protes dengan adanya penyerobotan tersebut. Memantau dan melihat sebatas mana progres yang dilakukan pembongkaran mandiri oleh pemilik ruko, dan memang kendala mereka apa saja. Longsor menerjang permukiman, evakuasi 12 orang warga berlangsung dramatis. Informasi selengkapnya Sujidah Paling. Terima kasih Anda masih menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Asran Syadif. Pemirsa, longsor menerjang permukiman di Balikpapan, Kalimantan Timur. Evakuasi 12 orang warga pun berlangsung dramatis.
Petugas gabungan dari polisi dan TNI serta warga mengevakuasi sejumlah warga yang rumahnya tertimpa material longsor di Kelurahan Gunung Sari Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin siang. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan alat seadanya. Akibat longsor, sebuah rumah rusak berat tertimpa tanah dan batu, sementara beberapa rumah lainnya terdampak longsor. BPBD Balikpapan Kota harus mengevakuasi warga sekitar untuk mencegah jatuhnya korban jiwa jika terjadi longsor susulan. Alhamdulillah kami bersama polisi dan relawan yang lainnya membantu mengevakuasi sekitar warganya, sekitar 6 orang. Tadi ada lansia sama anak-anak? Ya, ada sudah. Lansia sudah diselamatkan dan anak-anak juga sudah selamatkan dan belum evakuasi. Tadi ada juga yang sempat terluka Bu ya, lansianya? Lansianya mungkin karena kejatuhan dari ini kali Teruntukan tadi ya. Hingga Senin sore, upaya menyingkirkan material longsor masih terus dilakukan. Warga sekitar diimbau agar selalu berhati-hati jika beraktivitas di sekitar lokasi longsor. Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemirsa, sebuah truk trailer pengangkut peti kemas tersangkut di kolong jembatan di Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa dini hari. Kencangnya benturan membuat peti kemas nyaris terlepas dari badan truk. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa dini hari tadi. Truk pengangkut peti kemas menabrak atap jembatan perlintasan kereta stasiun Matraman. Kencangnya benturan membuat kaitan peti kemas terlepas hingga nyaris jatuh. Saat kejadian, warga sempat berteriak ke sopir lantaran peti kemas melewati batas ketinggian kendaraan yang maksimal hanya 3 meter. Diduga sang sopir tidak mengetahui kondisi jalan hingga tersasar karena truk trailer harusnya menuju ke pelabuhan Tanjung Priok. Kebutnya dari lampu merah itu kencang. Dari tadi orang udah pada diteriakin, nyangkut, tapi nggak dengar kayaknya. Kayaknya dia juga nggak tahu baru pertama kayaknya. Ada berapa orang mau di dalam mobil? Dalam mobilnya sendirian, sedikit doang. Kericuhan menyertai konser musik yang menjadi penutup rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Semarang ke-476 di luar Stadion Diponegoro. Ratusan orang merangsek untuk masuk ke dalam stadion hingga petugas keamanan terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Apa itu? Kericuhan sempat menyertai konser grup musik Slank. Berawal dari ratusan orang yang merangsek untuk masuk ke dalam stadion Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan mereka. Konser musik Slank merupakan penutupan dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-476 Kota Semarang. Situasi terkendali, penonton diizinkan masuk ke stadion dengan registrasi terlebih dahulu demi ketertiban dan pembatasan peserta sesuai kapasitas stadion. Selain sebagai hiburan di resepsi HUT Kota Semarang, konser musik ini juga salah satunya untuk mengenalkan budaya anti korupsi. Penutupan rangkaian Hari Jadi Kota Semarang, dan penutupan ini menampilkan slang, dan slang ini bukan hanya karena slangnya, tapi slang ini kan juga anti korupsi. Jadi ini dibuat untuk juga mengenalkan lah budaya anti korupsi, kemudian juga hiburan juga karena ini sudah. Dihadiri sekitar 10.000 orang penggemarnya, grup band Slank kembali melanjutkan konsernya dengan membawakan 16 lagu. Di antaranya I Miss You But I Hate You, Terlalu Manis, Ku Tak Bisa, hingga ditutup dengan lagu Kamu Harus Pulang. Ali Mustagfirin melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Akibat tidak dapat melunasi biaya haji, sebanyak 181 jamaah calon haji di Kota Tangerang, Banten dipastikan gagal berangkat untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Ya, sementara di Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi sudah 100% untuk menyambut kedatangan ribuan calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Berbagai fasilitas dan akomodasi di Asrama Haji Embarkasi Jakarta Bekasi di Jalan Kemakmuran Kota Bekasi Senin petang sudah siap 100% untuk menyambut kedatangan ribuan jemaah calon haji. Fasilitas dari kedatangan hingga penginapan di Gedung Minae semuanya sudah bisa digunakan. Dari bagian aula, tempat untuk lansia serta jemaah yang menggunakan kursi roda berada di bagian depan. Di tempat yang sama, alat untuk mendeteksi barang bawaan jemaah calon haji atau X-ray juga sudah tersedia.
Rencananya hari ini kloter pertama jemaah calon haji dari Garut tiba di embarkasi Jakarta Bekasi sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Ruangan-ruangan insya Allah sudah kami persiapkan juga. Ruangan kamar untuk lansia sudah kami di-upgrade, khususnya untuk toiletnya. Dulu kan ada yang jongkok, sekarang duduk, gitu kan, untuk khusus lansia. Termasuk ini untuk wudhu ya, ngambil air wudhu. Di masjid udah kami sediakan juga untuk lansia. Sementara itu akibat tidak dapat melunasi biaya haji sebanyak 181 jemaah calon haji di kota Tangerang, Banten dipastikan gagal berangkat untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Selain itu terdapat juga jemaah calon haji yang justru memilih menunda keberangkatannya meski sudah melunasi biaya haji dikarenakan sakit. Ya, insya Allah akan diberangkatkan setelah mereka melunasi pada tahun yang akan datang. Akan kita berangkati, mereka tidak, yaitu mereka tidak maksudnya tidak tidak dihapus gitu ya, tidak dihapus untuk tidak berangkat. Jadi mereka tetap berangkat pada tahun yang akan datang. Sebanyak 200 jemaah calon haji asal Kabupaten Karawang, Jawa Barat juga gagal diberangkatkan tahun ini karena belum bisa melunasi ongkos haji. Sejauh ini terdapat 2.168 jemaah calon haji asal Kabupaten Karawang yang siap berangkat terbagi dalam 5 kloter. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, menabung dari hasil menjual tempe selama puluhan tahun, seorang nenek asal Blora akhirnya bisa naik haji ke Tanah Suci. Ia juga mendapat kemudahan berangkat lebih cepat karena termasuk dalam prioritas haji lanjut usia. Suyati, warga desa Pelopo Dhuwur, Banjarjo, Blora ini antusias menyiapkan perlengkapan untuk berhaji ke Tanah Suci. Ia terus bersyukur meski impian naik haji baru bisa terpenuhi di usia 88 tahun. Ya, naik haji menjadi buah ketekunan Suyati usai menabung selama 20 tahun dari menyisihkan uang keuntungan menjual tempe. Impian Suyati seakan dipermudah usai mendaftar haji sejak tahun 2015 lalu. Sedianya ia baru bisa berangkat beberapa tahun lagi, namun keberangkatannya dipercepat usai mendapat jatah prioritas haji lanjut usia. Menabung sedikit-sedikit dari hasil jualan tempe. Untuk berangkat? Untuk daftar haji. Sudah berapa lama berarti? Ada 20 tahun. Ada 20 tahun. Sementara itu, tak hanya rasa bahagia, keberangkatan nenek Suyati juga diliputi rasa cemas oleh anak-anaknya. Senang, khawatirnya maksudnya kan sendirian, udah sepuh ya. Kalau senangnya ya alhamdulillah Mbah bisa berangkat haji tahun ini. Alhamdulillah kondisinya masih sehat. Ini dapat haji prioritas lansia itu? Iya, dapat prioritas lansia. Suyati menjadi bagian dari 9 jemaah haji prioritas lanjut usia dari Blora yang akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci. Sesuai jadwal, Suyati akan berangkat ke Arab Saudi 20 Juni mendatang. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi sepak bola. Kapten Timnas Indonesia U22 Rizky Ridho mendapat bonus dari Gubernur Jawa Timur dan biaya kuliah gratis dari kampusnya usai meraih emas di SEA Games Kamboja. Nah, ini sama halnya dengan penyerang Indonesia Irfan Jauhari yang diberi bonus oleh pemerintah Kabupaten Ngawi berkat prestasinya meraih emas SEA Games. Keberhasilan tim Indonesia U22 meraih emas SEA Games 2023 mendapat apresiasi dari sejumlah pihak. Kapten tim Rizky Ridho mendapat bonus berupa beasiswa atlet dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Senin. Bonus diserahkan oleh Rektor UMS Sukadiono. Apresiasi ini menjadi tradisi UMS bagi mahasiswa yang berprestasi di bidang olahraga. Rizky yang merupakan mahasiswa semester 2 Prodi Manajemen UMS akan berkuliah secara gratis hingga lulus. Mantan pemain Persebaya ini bersyukur atas bonus tersebut serta menegaskan pendidikan sebagai hal penting setelah pensiun sebagai pesepak bola. Ya sangat penting karena saya tidak mau juga hanya ngandalin di sepak bola seperti itu. Harapannya sendiri mungkin setelah ini? Ya harapannya semoga saya bisa lulus tepat waktu di sini dan semoga bisa berprestasi ke depannya. Sebelumnya, bek berusia 21 tahun ini juga mendapat bonus dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Uang bonus tersebut akan digunakan untuk modal usaha orang tua Rizky.
Penyerang Indonesia U22 Irfan Jauhari juga mendapat bonus uang sebesar 25 juta rupiah dari pemerintah Kabupaten Ngawi, serta tabungan 10 juta rupiah dari Bank Jatim. Pemberian bonus dilakukan oleh Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono. Irfan bangga bisa mengharumkan nama Ngawi dan berharap atlet lain dari Ngawi bisa berprestasi hingga level dunia. Sangat bersyukur bisa diundang sama Bapak Bupati dan Wakil Bupati ke sini karena belum tentu semua orang bisa hadir di sini dan saya sangat bersyukur dan bangga. Harapan buat generasi belakangnya Mas seperti apa? Harapan tentunya bisa jauh lebih baik dari generasi yang sekarang dan semoga bisa semakin berprestasi lagi di kancah dunia. Irfan datang bersama kedua orang tuanya dan adiknya. Usai pemberian apresiasi, Irfan pun jadi rebutan untuk diajak foto bersama dengan pejabat pemerintah setempat. Tim Liputan melaporkan. Semarak kemeriahan juga menyambut sejumlah atlet peraih medali SEA Games Kamboja 2023 yang pulang ke kampung halamannya masing-masing. Beberapa atlet langsung menerima bonus uang dan hadiah dari sejumlah pihak. Kedatangan pemain timnas U22 Amiruddin Bagas Kava disambut ratusan siswa sekolah dan warga di kampung halamannya di Magelang, Jawa Tengah Senin siang. Selain untuk bertemu keluarga dan tetangga dekat, Bagas juga mendatangani dan melakukan sidik jari ijazah kelulusan SLTA-nya yang sebelumnya tak sempat ia lakukan lantaran kesibukannya dalam pelatnas SEA Games 2023. Ya, semarak kemeriahan juga menyambut dua atlet asal Lingga yaitu Ramadan Sananta, atlet cabang sepak bola, serta Muhammad Tengku Septiadi Ardiansyah, cabang e-sport. Tiba di Pelabuhan Jagoh Dabo Singkep Lingga menggunakan kapal feri dari Tanjung Pinang. Mereka langsung diarak menaiki mobil bak terbuka keliling kampung halamannya. Pemkab Lingga memberikan bonus uang saku kepada Ramadan Sananta sebesar 55 juta rupiah dan Tengku Septiadi sebesar 45 juta rupiah. Sambutan penuh sukacita juga dirasakan peraih medali emas cabang olahraga gulat Bribda Randa Rian Destra yang tiba di Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Pariaman Senin siang. Kedatangannya disambut hangat meriah oleh Wali Kota Padang, keluarga dan anggota Polda Sumatera Barat. Begitu tiba di ruang kedatangan, Bribda Randa langsung bersujud dan mencium ibundanya yang sudah menantinya. Bribda Randa adalah anggota Polda Sumatera Barat yang berdinas di Direktorat Samapta. Ya, sementara itu kebahagiaan juga dirasakan Megawati Hangestri, atlet bola voli putri peraih medali perunggu setelah ia menerima hadiah uang tabungan 5 juta rupiah dan 1 unit sepeda motor dari pemerintah Kabupaten Jember pada Senin siang. Didampingi ibunya, Megawati juga langsung dijamu di kantor pendopo kabupaten. Setelah SEA Games, tim Megawati mengaku harus bersiap untuk mengikuti kejuaraan Konfederasi Bola Voli Asia 2023 di Gresik, Jawa Timur beberapa minggu mendatang. PSSI resmi menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang GFA perihal tata kelola liga dan perwasitan. Ya, PSSI juga akan memboyong tim pelatih dari Jepang untuk menukangi timnas putri Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia terus berbenah untuk memperbaiki persepak bola Indonesia. Terbaru, PSSI bekerjasama dengan Asosiasi Sepak Bola Jepang, JFA, soal tata kelola liga dan perwasitan. Penandatanganan kerjasama langsung dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan Presiden JFA Tashima Kozo di Jepang Senin siang. Erick Thohir menilai J-League atau Liga Jepang menjadi yang paling dikenal di benua Asia saat ini. Kontribusi tata kelola Liga Jepang yang baik sangat berdampak positif bagi performa tim nasional Jepang. Juga kita akan mendorong kerjasama untuk benchmarking bagaimana kita lihat J-League itu terus meningkat performance-nya dan kontribusi ke nasional tim. Dan yang paling penting juga wasit. Kita akan memakai pimpinan wasit dari Jepang. Kita sedang tunggu nama-namanya. Selain itu, PSSI juga ingin memperbaiki prestasi timnas sepak bola putri. Caranya dengan memboyong tim pelatih dari Jepang. Timnas putri Jepang jadi acuan karena pernah menjuarai Piala Dunia U17 pada 2014 dan Piala Dunia U20 pada 2018. Ramaditya Domas melaporkan dari Jakarta.
Dan pemirsa, laporan tadi untuk kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Astana Sedi pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan